nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal nafa'a wal intifa' wa tadhakura wa tadhkir wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnah rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khairi ibtigha'a wajhillah mardati wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزكية في هذا المسجد المبارك وفي هذه الليلة المباركة ليلة النصف من شهر شعبان المكرم. من الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا وأن الله يبلغنا رمضان في صحة تامة والعافية كاملة ظاهرا وباطنا وجعلنا ممن قومه إيمانا واحتسابا حتى نهضى بالغفران والإتق من النيران وسكن الجنان يا أرحم الراحمين. على هذه النية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, malam ini kita hadir di majelis rutinan ngaji kitab Al-Adab Sulukul Asasiyah. Dan juga malam hari ini kaleresan kebenaran kita berada di dalam malam nisfu Sya'ban, yang dimana ada riwayat-riwayat bahwa Rasulullah dan orang-orang soleh sangat serius di dalam malam hari ini berdoa memohon sama Allah Ta'ala, memohon ampunan, ya punya hajat yang begitu banyak, sehingga kita jangan ketinggalan. Nanti malam pulang dari tempat ini, kalau bisa selama tidak ada keperluan, ya mungkin bisa menjadikan malam hari ini adalah malam yang khusus untuk di rumah pakai wangian yang bagus, yang wangi, dalam keadaan pegang air wudhu, baca Al-Quran atau baca sholawat yang banyak, ya, entah kuat 100, kuat 200, kuat 500, gak apa-apa, istighfar yang banyak. Terus hajatnya apa? Bahasa Indonesia aja. Syukur-syukur tidak ketinggalan baca doa malam nisfu Sya'ban. Syukur-syukur kalau yang tadi antara maghrib dan isya belum baca doa, nanti bisa baca doa diawali dengan baca surat Yasin. Surat Yasin yang pertama diniatkan supaya panjang umur dalam keadaan taat sama Allah dan Rasulnya. Baca surat Yasin yang kedua diniatkan supaya rezekinya melimpah berkah. Baca surat Yasin yang ketiga diniatkan supaya tetap iman dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi yang pertama diniatkan baca surat Yasin supaya panjang umur, sehat walafiat dalam keadaan taat sama Allah. Yang kedua, rezeki yang melimpah barokah. Yang ketiga, tetap iman, ditetapkan imannya, dikuatkan sama Allah hingga matinya dalam keadaan iman dan husnul khotimah. Ya, syukur-syukur nanti bisa melaksanakan ini. Kalau capek bagaimana? Ya sudah, baca semampunya. Surat Yasin sekali mampu baca surat Yasin sekali, baca surat Yasin sekali. Rasulullah saja dalam riwayat malam nisfu Sya'ban ini sampai keluar dari rumahnya, keluar dari kamarnya, keluar dari rumahnya, sampai Sayyidah Aisyah itu buntuti.
buntuti Rasulullah. Gara-gara Sayyidah Aisyah di dalam hatinya ada kecemburuan. Jangan-jangan ini Rasulullah ke rumah istri yang lain. Sayyidah Aisyah buntuti pelan-pelan dan Rasulullah tahu. Rasulullah itu kan melihat di belakang sama kayak melihat di depan. Tajam pandangannya Rasulullah. Ternyata diikuti sama Sayyidah Aisyah, Rasulullah sedang munajat di malam hari. Dari riwayat di makam Baqi. Rasulullah sedang munajat minta sama Allah Ta'ala. Ketika Rasulullah kemudian Sayyidah Aisyah merasa tenang, Sayyidah Aisyah kembali ke rumah. Pura-pura tidur. Diikuti sama Rasulullah, kemudian Rasulullah melihat Sayyidah Aisyah, ditanya, ada apa kau? Saya ini cuman khawatir kamu di waktunya bersama aku, tapi kamu pergi ke rumah istrimu yang lain. Apakah kamu tidak tahu wahai Aisyah? Malam ini adalah malam yang istimewa. Malam ini malam yang luar biasa sekali. Malam apa itu ya Rasulullah? Ini malam 15 bulan Sya'ban. Nah, maka dari itu para ulama, orang-orang soleh, kalau malam nisfu Sya'ban ini doa minta sama Allah, betul-betul minta sama Allah, tidak mau menyanyiakan. Tidak mau menyanyiakan. Di antara mereka menggunakan waktu istirahat, ada yang di awal waktu kemudian melek sampai pagi. Doa minta sama Allah. Ya, kalau bingung mau doa apa? Ya sudah doa bahasa Indonesia aja. Doa bahasa Indonesia, jenengan madhep kiblat, sholawat. Kalau bisa maafkan orang-orang yang nyakiti hati kita. Berat tak apa-apa, tapi maafkan. Maafkan supaya hatinya bersih. Allah mengampuni semua dosa hambanya di malam nisfu Sya'ban, kecuali yang syirik dan yang musyahin yang musuhan, yang padu, yang gegeran, tidak dibiarkan sama Allah Ta'ala. Maka jangan eman-eman. Mumpung sekarang ini dibuat sama Allah Ta'ala, dengan mudahnya kita hidup di zaman ini. Ada yang namanya HP, jenengan punya WA, ada grup lebih-lebih lagi. Ada keluarga yang biasanya tiap ketemu pamer bondo, tiap ketemu ngece jenengan, tiap ketemu kok jenengan disindir, kapan rabimu, kok rabi-rabi, setelah expired jenengan loro ati. Jenengan maafkan semuanya dan jenengan WA, tulis diketik di WA-nya itu, saya mohon maaf lahir batin dengan keikhlasan yang penuh kepada panjenengan semua, maafkan kesalahan saya lahir batin, betul-betul minta maaf, tapi hatinya juga memaafkan. Ini yang dipandang. Berarti jenengan sudah punya ancang-ancang untuk dapat Lailatul Qadar bulan Ramadan tahun ini. Tapi harus mau legowo loh. Harus mau legowo. Kalau ada orang yang nyakiti hati kita, orang tadi datang atau menghubungi kita minta maaf, tapi kita tidak mau maafkan, justru kita diancam lebih di situ. Dosa kita lebih besar dari dia. Saya ulang, kalau ada orang yang nyakiti hati kita, saya sakit hati, Beb, ya wajar, itu wajar, manusiawi, sakit hati mungkin pas kondisi kesehatannya menurun, habis kehilangan pekerjaan, ditagih BRI. Yes. Mumetnya kan double-double nih, tumpuk-tumpuk toh. Pas ditagih, kehilangan pekerjaan, kurang sehat, bojone merengut. Akhirnya bagaimana? Ada orang yang mungkin bercanda tapi rodok nyelekit, loro atine. Lah niku wajar, itu wajar. Tapi ketika orang tadi itu yang nyakiti hati kita datang kepada kita dan minta maaf, ya harus kita maafkan. Tidak boleh. Terus saya tidak mau terima lagi, tidak boleh. Maafkan. Permasalahan perkoron jenengan nameh jogo jarak bariku rapopo. Setelah ini jenengan yang penting maafkan ya, legowo. Jangan ada dendam dulu, jangan ada dendam. Maafkan. Setelah itu mungkin jenengan mau jaga jarak, nggak apa-apa. Kurangi intensitas ngobrol ketemunya, karena setiap ketemu orang ini mesti baleni begitu lagi ya sudah, kurangi intensitas. Tapi ya biasa, kalau ketemu biasa. Ya, maka termasuk katanya Sayyidina Imam Syafi'i ridwanullah alaih,
Beliau pernah mengatakan termasuk kuat, orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menyembunyikan rasa marahnya sampai orang lain menyangka bahwa dia itu ridho, enggak marah. Ada marah, sebetulnya marah. Cuma dia bisa menutupi, bisa menyembunyikan rasa marahnya sampai seakan-akan orang lain melihat bahwa oh orang ini tidak marah. Susah, sulit sekali. Makanya subhanallah, sing angel niku sing pahalane gede. Nek wong sing enteng-enteng ngono tok niku biasa mawon nggih. Tapi yang sulit itu yang pahalanya besar. Justru yang pahalanya besar itu mau kita kejar. Nah, ini mumpung malam nisfu Sya'ban. Mau tobat hadzal waqt. Ini waktunya orang tobat. Ini waktunya orang kembali sama Allah taala. Jangan takut sama Allah, dibuka karunia sama Allah. Dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di malam nisfu Sya'ban ini sampai dikatakan ada riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu manggil hambanya yang mau mohon ampun, ayo sini tak ampuni. Yang mau minta rezeki tak kei, duwe penyuwunan apa tak paringi, nyuwunmu piye terus ditawari sama Allah, terus. Maka kita minta sama Allah selain urusan dunia, ya Allah, kula kepengin tumbas tiket Argo Lawu ya Allah. Selain urusan dunia niku urusan dunia ta? Lah nyuwun marang Allah taala urusan akhirat. Ya Allah, jadikan saya hamba-Mu yang bisa melaksanakan kewajiban-Mu dengan sebaik-baiknya. Jadikan saya sebagai hamba-Mu yang bisa mendekatkan diri kepadamu dengan cara-cara yang Kau ridhoi. Jadikan saya yang bisa istiqomah baca Al-Quran, sholat tahajud. Kembalikan urusan akhirat. Boleh urusan dunia boleh. Ya Allah, kula gawe mudik tahun ini kepengin Alphard ya Allah. Boleh, enggak apa-apa. Minta sama Allah kok. Yang punya ini, Allah ini punya segala-galanya. Boleh, enggak apa-apa. Tapi sekali lagi, jangan lupa urusan akhirat. Nyuwun urusan akhirat nggih nyuwun marang Allah taala. Ya niku mangke nek sampun ngeten niki selamat kita insyaallah. Hajat kita dikabulkan dan jangan lupa orang soleh itu minta sama Allah masuk bulan Ramadan. Dimasukkan, dipanjangkan umurnya sampai bulan Ramadan. Tuh orang soleh itu selalu minta, terus minta sama Allah, apalagi malam nisfu Sya'ban begini nih, supaya dimasukkan, dipanjangkan umurnya sampai masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua sehat afiat insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ngajinya. Sulukun nasyi' ma'as sahabatil kiram ridwanullah alaihim ajma'in. Apa yang harus kita ketahui bagaimana suluk kita kepada para sahabatnya Nabi. Sahabat Nabi ini orang-orang yang punya kedudukan istimewa. Lah apa yang kita ini sebagai umat Kanjeng Nabi kedahe pripun kali sahabat Kanjeng Nabi wal ya'lamin nasi anna min aujabil wajibat aidan allati yajibu ayaslukaha fi hayatihi hiya ihtiramu wa mahabbatu ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi ayasluka ma'ahum ma aradahu minhul musyarri'ul a'dham sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah wahai orang yang mau menempuh jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai seorang pemuda yang baik, termasuk hal yang sangat diwajibkan dari hal yang wajib adalah di dalam sulukmu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah engkau menghormati dan mencintai para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersikap kepada mereka sebagaimana yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah mengatakan, nanti di sini mungkin disebut, Rasulullah sudah mengatakan hati-hati tentang sahabatnya. Allah. Hati-hati ya pada sahabatnya Rasulullah. Wa qabla an nubayyina ma aradahul musyari'ul a'dham sallallahu alaihi wasallam fi haqqi ashabi la budda ayyarifan nasi man humus sahabah. Nah, ini sebelum kami menerangkan bagaimana Rasulullah itu sudah mengajarkan kita syariatnya Rasulullah kepada sahabatnya, maka hak syaratuka bihi wal muradu bihi huna
man ijtama'a bin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi ba'dal bi'tsah ijtima'an muta'arafan bi an yakuna bil abdani fi alamid dunya la fi sama wala fi naum aw fil yaqadah ba'da mautih wa yakfi walau lahdah wa illam yumayyiz aw kana a'ma aw minal malaikah aw minal jin. Ya, intaha mawahibud dayan. Ya, beliau Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah menerangkan tentang siapa yang disebut sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara bahasa, yang namanya sahabat itu adalah orang yang bergaul dengan engkau dalam waktu yang lama. Tapi sahabatnya Nabi yang kita bahas di tempat ini, di malam hari ini, adalah orang yang bergaul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan iman ba'dal bi'tsah, setelah Nabi diutus. Ya, setelah Nabi diutus, umur 40 tahun Nabi dapat wahyu. Setelah Nabi dapat wahyu, ngajari orang tadi beriman masuk Islam, maka dia disebut sahabat. Sebentar, masih ada syaratnya. Dia sahabatnya Nabi SAW. Ba'da bi'tsah ijtima'an muta'arafan. Ba'da bi'tsah, ya, setelah Rasulullah itu diutus, kemudian beliau, para sahabat itu bergaul. Pergaulan yang dimaksud adalah dalam arti urusan secara umum, yaitu bergaul dengan Rasulullah SAW secara fisik. Secara fisik, ya, Sayyidina Abu Bakar. Nah, seperti apa Sayyidina Abu Bakar, siapa itu Sayyidina Umar, ada, ya, secara fisik di dalam kehidupan dunia, la fis sama, bukan di langit. Loh, maksudnya apa ini? Rasulullah waktu Isra wal Mi'raj kan juga ketemu nabi-nabi yang lain. Lah, nabi-nabi yang lain itu enggak termasuk sahabat, mereka kedudukannya tetap nabi, bukan sahabat. Sahabat itu adalah setelah diutus Rasulullah mereka beriman fid dunya, di dunia mereka kumpul sama Nabi, lafi sama, tidak di langit, di dunia, bahkan dalam keadaan langsung ketemunya Rasulullah, bukan tidur. Di sini disebut, ya, bukan dalam keadaan mimpi, bukan dalam keadaan tidur, ya, tapi dalam keadaan betul-betul terjaga, bahkan itu Rasulullah masih hidup, ya, bukan Rasulullah SAW itu telah wafat. Sehingga di sini diterangkan pergaulan yang dimaksud adalah mereka yang bersama Rasulullah tapi sampai matinya tetap iman. Bukan yang tengah-tengah terus kemudian murtad. Bergaul sama Rasulullah, masuk Islam, kumpul sama Rasulullah, tiba-tiba murtad. Walaupun Rasulullah misalkan sudah wafat, terus kemudian mereka murtad. Nah, beda lagi, tidak masuk syarat sahabat itu. Sahabat itu syaratnya masuk Islam setelah Rasulullah bi'tsah, yang jelas berkumpul dengan Nabi fid dunya la fi sama, di dunia, tidak di langit. Berjumpanya Nabi itu bukan di tidur, tapi secara langsung, ya qadhah, gini, ketemu begini. Ketemu begini sama Rasulullah dalam keadaan terjaga di dunia, bukan di langit. Tapi sampai mati dalam keadaan Islam, maka itu namanya sahabat. Tetap imannya, itu namanya sahabat. Ya, kalau Rasulullah SAW secara fisik kehidupan nyata bukan di langit, namun Rasulullah SAW telah wafat. Kepergaulan tidak harus dalam waktu yang lama. Orang yang bergaul dengan Rasulullah SAW juga tidak disyaratkan harus sudah mumayyiz meskipun dia buta. Kan ada sahabat yang buta, Abdullah bin Umi Maktum buta. Nah, tapi dia disebut sahabat tak? Sebut, karena dilihat sama Rasul, ketemu sama Rasul. Ada yang hidup di zaman Nabi, masuk Islam tapi enggak sahabat, sampai wafat Islam loh, iya, karena enggak ketemu Nabi. Enggak ketemu Nabi. Sahabat contohnya Wes Al-Qarni, masuk Islam dia. Dia datang ke Madinah, izin sama ibunya, wahai ibu, saya mau ketemu sama Nabi Muhammad. Berangkat, ibunya pesen, kalau sudah selesai tidak usah lama-lama, cepat pulang, karena dia hidup sama ibunya. Naam, baiklah wahai ibuku. Berangkat ya. Singkat cerita, sampai di Madinah,
Kebetulan Rasulullah pas di luar kota. Uwais Al-Qarni ya gelo, tapi kalau mau nunggu lama nggak tahu kapan Rasulullah kembalinya, dia mikiri ibunya, maka dia kemudian cepat-cepat kembali. Dia cepat-cepat kembali. Begitu dia kembali, terus dia kemudian nemeni ibunya, lihat Rasulullah. Rasulullah pesan sama sahabat, bukan sahabat kecil, sahabat besar. Masuk Sayyidina Umar dipeseni. Minta yang lebih kalian cintai, lebih daripada bapaknya, ibunya, anaknya, hartanya, wanas ajmain, dan semua manusia. Tapi Uwais Al-Qarni yang mau ketemu Rasulullah mikiri ibunya. Bayangkan coba, bagaimana dengan orang sekarang? Sibuk minta doa sama ustadz sana, Habib Fulan, Kiai Fulan, dia meninggalkan ibunya yang doanya lebih makbul di rumah. Doa dulu dari ibunya. Ridhoi kami, berkahi kami, baru kemudian dia keluar. Makanya banyak orang-orang soleh yang ketika didatangi sama tamu mau minta doa, mungkin Allah Ta'ala karena buka orang soleh tadi hatinya bersih, dia tanya, apakah kamu berangkat ke sini tadi dapat ridho dari ibumu? Saya belum ketemu ibu saya juga enggak telepon, enggak apa. Pulang kamu, doa ibumu lebih makbul, enggak usah minta doa sama saya. Jangan geger sibuk ziarah ke sana, ziarah ke sini, tapi ibunya murka. Buat apa? Kalau ibunya ridho, baru kemana-mana gampang. Doa-doanya beliau-beliau itu insya Allah dikabulkan sama Allah Ta'ala, asal ibunya ridho, bapaknya ridho. Kalau ibunya tidak dimintai doa, bapaknya nggak pernah dimintai doa, malam nisfu Sya'ban sibuk minta maaf ke sana, ibunya tidak dimintai maaf. Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, foto sekeluarga, kembaran pakai burgundi. Minal aidin wal faizin, foto ngeten. Tapi ibunya tidak dimintai ridho, enggak dimintai maaf, bapaknya juga begitu, eman, jangan, enggak boleh. Bayangkan Uwais Al-Qarni itu walaupun tidak termasuk sahabat, dia enggak masuk syarat di dalam sahabat, tapi dia dapat doa dari Rasulullah. Bahkan nanti kita akan menyaksikan insyaallah, kalau kita min ahlil jannah, semuanya min ahlil jannah insyaallah, kita bakal menyaksikan ada orang yang mau masuk surga ditahan, tidak boleh sama malaikat, tidak boleh, suruh ngasih syafaat. Syafaat bukan satu orang, dua orang, full. Bahkan ada yang mengatakan 2 kota, ada yang bilang itu 2 desa, 2 kecamatan lebih. Siapa itu? Uwais Al-Qarni kata. Uwais Al-Qarni derajatnya tinggi karena sama ibunya luar biasa. Apalagi anak sekarang, orang sekarang kadang mentingkan pasangan, tapi dia durhaka sama ibu, gak boleh, haram. Dia takut dimarah pasangannya, tapi dia berani bentak ibunya. Lah mau berkah dari mana? Biasanya seksanya dicepatkan di dunia sebelum di akhirat. Bukan di dunia selesai loh, sebelum akhirat di dunia dicepatkan dulu, ditunjukkan dulu. Maka hati-hati, mumpung yang masih punya ibu, masih punya bapak, datangi. Sekejam apapun dia orang tua kita. Pokoknya perintahnya kita wajib bakti sama mereka, titik, tidak usah balas. Dan diapakan selama kita bakti, pokoknya kita insya Allah dalam kebaikan, gitu aja. Kadang malah yang-yangan, ijik yang-yangan, tapi kalau ibunya kurang ajar, ya. Termasuk yang belum nikah ini, rembuk dulu sama orang tuanya. Kalau orang tuanya kira-kira nggak srek, nggak ridho, ya udah tinggalkan. Wah berat Beb, makanya jangan terlalu ngasih harapan. Jangan terlalu kecantol. Jangan. Ya sudah, seneng boleh, tapi minta ridho dulu sama orang. Orang tuanya ridho enggak? Oh ridho, alhamdulillah. Orang tuanya sana juga ridho, alhamdulillah. Udah, insya Allah lancar. Ikut golek garwanya Masjid Zayed. Nah itu. Ndak asalnya ya rok wis sak entuke wis aku seneng mbek awakmu. Walaupun orang tua kita enggak suka, enggak apa-apa. Kita lawan dunia ini, kena sariawan 3 dina wis mumet ndase ya. Kemudian diterangkan di sini, walaupun dia buta, au minal malaika au minal jin, ya, meskipun dia buta
juga dapat dikatakan bahwa dia bergaul atau berkumpul dengan Rasulullah. Demikian halnya tidak terbatas pada manusia, malaikat dan jin pun bisa dikategorikan sahabat jika memenuhi pengertian di atas. Sedikit lagi. Fa idza araftal murad bis sahabah, kalau kamu sudah tahu maksud daripada sahabat, wajib alaika antasluka ma'ahum maqamal adab wal ihtiram, maka wajib atas dirimu untuk berusaha berakhlak kepada sahabat dan beradab dengan baik kepada sahabat serta selalu memuliakan sahabat. Wa dzikruhum bil laik minal umur, ya, begitu pula menyebutkan mereka dengan sebutan-sebutan yang sesuai. Wal i'rad amma bada minhum minal basyariyat wal hawafat wan naqais allati la tanfaqu an taba'il bashar. Bahkan kalau bisa dikesampingkan pikiran kita yang melihat sahabat cuman dari segi kekurangan atau basyariahnya, enggak boleh. Ada sahabat yang dalam riwayat perawakannya kecil, kurus, hitam. Atau lihat film gitu. Lihat film yang menggambarkan sahabat Bilal gitu. Hitam sahabat Bilal. Budak hitam sahabat Bilal itu. Dulu zamannya Rasulullah juga sahabat Bilal itu diejek. Ya, sahabat Bilal itu juga diejek, diledek. Zamannya Rasulullah itu. Sahabat Bilal niku diejek. Tapi sahabat Bilal niku sambat sama Rasulullah. Ya Rasulullah, aku diomong ireng ya Rasulullah. Ireng kelenteng. Terus Rasulullah itu membela Bilal dengan mengatakan apa? Cantiknya bidadari itu enggak sempurna kalau enggak karena hitamnya Bilal. Ya, luar biasa. Jadi sahabat iki aslinya ya kecero-keceroan gitu. Aslinya sahabat niku ya kecero-keceroan, ya guyon ngoten. Tapi ya di antara mereka ada yang kok ngene ya aku ya. Kok aku dingenekke ya? Gitu. Jadi subhanallah, Rasulullah itu melegakan semua, menyenangkan hatinya semua. Sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat-sahabat yang beda pendapat antar sahabat lain, kita enggak boleh ikut campur. Wa majara bainas sahabi naskutu. Apa yang terjadi antara sahabat diam, kita enggak boleh ikut campur. Bahkan kita jangan asal manggil Abu Bakar apa ya? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu Sayyidina Umar, Sayyidina Bilal, atau ditambahi radhiyallahu anhu. Kalau perempuan radhiyallahu anha. Banyak radhiyallahu anhum gitu. Supaya ada penghormatan kepada sahabat. Enggak boleh asal merendahkan sahabat, enggak boleh. Bahkan dulu ada yang bertanya, karena ada ulama-ulama di zaman dahulu itu punya kelas tingkatan yang luar biasa, zuhudnya, ibadahnya. Terus kemudian ada yang tanya, tinggi mana ya makom kedudukannya ulama yang luar biasa tadi ibadahnya dengan sahabatnya Nabi. Maka sampai ada yang menerangkan bahwa 70 ulama seperti beliau tidak bisa menandingi sahabat Nabi yang paling kecil. Gak bisa. Gak bisa sama, beda. Tetap paling afdal sahabat. Sahabat itu ketemu Rasulullah derajatnya naik. Satu derajat ke derajat berikutnya itu bisa dikatakan 500 tahun perjalanan atau 499 tahun perjalanan. Lama. Ini sahabat ketemu Rasulullah sekali derajatnya naik ratusan derajat. Bahkan yang ikut perang Badar, kalian tidak akan celaka, apa yang kalian lakukan setelah hari ini itu diampuni semuanya. Hatta berbuat apa? Bayangkan perang Badar, nah, ikut perang Uhud lain lagi. Luar biasa. Awal-awal sahabat yang awal-awal masuk Islam, 10 sahabat yang dapat kabar gembira berupa surga. Kita sudah sering dengar riwayat-riwayat ini. Bahkan sering dibawakan khatib Jumat di dalam doanya, di dalam khutbah kedua. Ini orang-orang mulia semua. Kita siapa? Tapi dengan mencintai beliau-beliau ini kita nanti jadi istimewa. Kenapa kita terus kemudian mau kadang ikut kumpul sama orang yang berani mengomentari sahabat? Enggak boleh. Enggak boleh. Harus jaga jarak. Lebih
serius daripada jaga jaraknya kalau kena virus penyakit. Harus hati-hati. Jadi tidak boleh memandang sahabat dari segi kekurangannya, tidak boleh. Ya. Kullu dzalika li'annahum ra'au sahibul maqam al-a'la wa nadaru ila wajhi syarif alladhi qala fihi al-imam al-Busiri rahimahullah laitahu khasani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaqa'u. Di sini dikatakan jangan melihat sahabat itu dari segi kekurangan, tidak boleh. Ya, hal itu disebabkan karena para sahabat melihat wajahnya Nabi SAW. Berjumpa dengan Nabi, naik derajatnya. Sebagaimana Imam Busiri di dalam syairnya terkenal, biasa syair Burdah kita kenal. Beliau Imam Busiri mengatakan, laitahu khassani bi ru'yati wajhin. Saya berharap diberi keistimewaan untuk melihat wajah zala angku liman ra'ahu syaqa'u. Yang tiap orang yang melihat wajah tersebut maka tidak akan celaka atau penderitaannya terobati. Hilang semua kesusahannya, tidak akan celaka. Ini biasanya dibaca, pokoknya begini ya. Pokoknya begini, kita harus punya cita-cita kepingin lihat Nabi Muhammad. Harus. Berkah kemuliaannya sahabat yang lihat Nabi Muhammad ini, kita belajar menghormati sahabat, insya Allah kita bisa lihat Nabi Muhammad. Dalam mengimpi lihat Nabi Muhammad. Tapi ojo ngaku sahabat dong ya, jangan ngaku sahabat lain. Pengen lihat Rasulullah. Orang kalau sudah lihat Rasulullah dalam keadaan Rasulullah ridha sama kita, Anda gak akan sumpek, Anda gak akan susah, gak akan takut. Karena orang mau melihat wajah Rasulullah itu hatinya suruh bersih, banyak sholawat, lisannya dibasahi banyak sholawat. Kemudian tidur dalam keadaan suci, dia berwudu, baca sholawat yang banyak, istighfar yang banyak. Nanti dia akan melihat biasanya almarhum kakeknya, ngimpi almarhumah neneknya, atau bapaknya atau ibunya. Nanti kemudian diteruskan lihat lagi seorang kiai, seorang yang soleh, yang di daerahnya, atau mungkin gurunya kita, kiai kita, atau mungkin guru kita, ustadz kita dan sebagainya. Nanti akan sampai pada waktunya kita akan diizinkan sama Allah Ta'ala dengan karunia Allah Ta'ala melihat Nabi Muhammad. Kalau sudah lihat Rasulullah, fa inna syaitan la tamatsalu bi, kata Rasulullah. Setan enggak bisa nyerupai saya. Kata Rasulullah, setan enggak bisa. Kalau nyerupai orang lain bisa. Tapi khusus Nabi Muhammad tidak bisa diserupai sama syaitan. Tak bisa. Lah terus apa tujuannya lihat Rasulullah? Man ra'ani fil manam fasayarani yaqadha. Yang lihat aku di dalam ngimpi bakal lihat aku terang-terangan. Itu maknanya pertanda orang tadi bakal masuk surga. Tapi itu tadi, pelan-pelan bersihkan hatinya. Pelan-pelan usaha gitu. Ya, banyak sholawat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala insya Allah panjangkan umur kita, kasih sehat walafiat, masuk ke dalam bulan suci Ramadan mudah-mudahan dalam keadaan sehat sempurna zahiran wa batinan, dan mudah-mudahan insya Allah semua yang hadir, semua yang duduk di tempat ini diizinkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah bisa ziarah Mekah Madinah, ziarah Nabi SAW bersama orang-orang yang kita cintai insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan iman wal Islam. Allah ridho, Nabi Muhammad ridho, guru-guru kita ridho, yang sedang sakit disembuhkan sama Allah Ta'ala penyakitnya, diberi kesehatan sempurna buat taat sama Allah, taat sama Rasulullah, dibantu kita bisa membersihkan hati kita dari penyakit-penyakitnya hati, dari ghil, kebencian kepada saudara kita seiman, ya arhamar rahimin. Yang putus tali silaturahmi dikasih kekuatan sama Allah untuk menyambung kembali insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan jadikan bulan Ramadan ini bulan Ramadan yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya untuk kita, dan diizinkan kita bisa menikmati Lailatul Qadar insyaallah. Kita dan orang-orang yang kita cintai
orang-orang yang mungkin membenci kita, orang-orang yang mencintai kita, mungkin orang-orang yang saat ini dalam kedengkian, dalam kemarahan kepada diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati mereka dan hati kita, berikan hidayah kepada mereka dan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan iman wal Islam. Allah ridha, Nabi Muhammad ridha, guru-guru kita ridha, diluaskan rezeki kita bil arzaq hissiyah wal ma'nawiyah, halal, thayyib, berkah, wasi', bidun masyaqqah wala ta'ab, min haitsu la yahtasib ya akramal akramin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terangi kubur para masyayikh, guru-guru kita, orang-orang tua kita yang sudah meninggal. Di antara mereka Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jinan, taman daripada pertamanan surga, wala hufrah min hufarin niran ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan Allah taala angkat bala dari negeri kita tercinta, insyaallah dari kota tercinta kita. Mudah-mudahan dijadikan negeri ini, kota ini insyaallah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, makmur dengan salawat dan bacaan Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala kita menjadi anak-anak yang bakti sama orang tua kita, jadi anak-anak yang bisa birrul walidain dengan sempurna, menjalankan perintah Allah dan perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan digampangkan jodohnya, yang soleh solehah, yang sudah menikah, mudah-mudahan Allah taala kasih keturunan dzurriyyah thayyibah min ahlil khair ya arhamar rahimin. Yang saat ini sedang dalam masalah rumah tangganya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih solusi, kasih jalan keluar yang terbaik insyaallah, yang paling damai, yang membahagiakan Nabi Muhammad SAW dan membahagiakan Allah Subhanahu wa taala ya arhamar rahimin. Jadikan putra-putri kita insyaallah anak-anak yang diberkahi dan diridhoi serta penyejuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anak yang insyaallah fasih lisannya dalam membaca Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga siapapun yang saat ini sedang mengandung, Allah Subhanahu wa taala memudahkan sampai lahiran dalam keadaan selamat anaknya, selamat ibunya, diluaskan rezeki kedua orang tuanya insyaallah, rezeki yang barokah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala insyaallah mewafatkan kita dalam keadaan Allah taala ridha, Nabi Muhammad ridha, guru-guru kita ridha, dan yang terakhir kali keluar dari lisan kita adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahina li hayya hayyu amita li mumita basna alaiha ya ba'idun fa narfa'na bi amlan fa umalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Suril Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Ketemu lagi di minggu yang akan datang insyaallah. Nyuwun pangapunten kathah lepatipun dimaafi. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.